Halo teman-teman, kita sudah masuki sesi ke-11 di penggunaan software Inkscape. Nah, kira-kira di sesi ke-11 ini kita belajar apa ya? Dan saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana menggunakan tweak dan spray di dalam Inkscape, kurang lebih seperti apa. Jadi manfaat dari tweak dan spray ini teman-teman bisa berkarya seperti bekerja menggunakan Liquify, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ketika teman-teman ingin membuat desain misalkan suasana seperti pemandangan, bisa menggunakan spray kurang lebih. Jadi dari objek yang sederhana satu buah, terus kemudian dia akan bisa diduplikat sebanyak mungkin, kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Kalau begitu, kita langsung saja ke videonya dan simak sampai habis. Di sesi 11 ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja menggunakan tweak dan spray, teman-teman ya. Oke, pastinya di awal teman-teman harus menyiapkan lembarannya landscape seperti biasa karena layar kita landscape. Lalu teman-teman kemudian tekan angka 5 supaya layar kita si halamannya tepat di tengah-tengah kurang lebih. Fit out screen kalau bilang seperti itu ya. Fit to page atau page to screen kurang lebih seperti ya. Oke, di awal kalau ketika kita ingin bermain dengan tweak, adanya di sini teman-teman. Tweak and spray. Jadi pengertian dari tweak spray ini adalah sebenarnya hampir sama dengan di Illustrator teman-teman ya. Di Illustrator juga ada, terus kalau spray juga ada, di Illustrator dua-duanya ada. Nah, jadi ini pengertian dari tweak itu adalah gambarnya tuh dicubit-cubit, kurang bilang seperti itu. Bisa ditarik ke dalam, bisa ditarik keluar, kurang lebih seperti itu ya. Terus ada lagi spray. Spray juga tuh seperti simbol-simbol kalau di Illustrator ya, spray, semprot dan sebagainya. Dia bukan brush, tapi dia memang semprotan tapi untuk shape, bentuk shape kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya pilih yang tweak dulu sebentar waktu di awal. Terus kemudian teman-teman mencoba bisa menggunakan shape yang ada di sini, silakan. Baik lingkaran maupun yang lain. Tinggal diklik aja, kira-kira seperti ini. Oke, gambar kecil aja, nggak usah besar-besar. Karena nih, ketika kita bermain dengan tweak, teman-teman, nanti memang mempengaruhi memori dan sebagainya. Karena nih, efek istilahnya kayak efek dari dia standarnya ya. Oke. Kemudian saya pilih namanya di sini istilah namanya tweak ya. Tapi sebelum saya pilih tweak, teman-teman coba diberi warna dulu deh. Ini saya aktifkan objeknya lalu saya tekan angka 3 ya teman-teman. Oke, saya kecilkan dengan menekan min di keyboard. Terus kemudian teman-teman pastikan rubah warnanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus kemudian teman-teman pilih di sini, pilihnya adalah tweak pertama kali. Oke. Jadi kalau menggunakan tweak ini sebenarnya hampir sama seperti di Illustrator juga teman-teman. Terus kemudian hampir sama seperti Liquify yang ada di Photoshop, tapi bukan untuk foto ya teman-teman, ini untuk vektor. Oke, di awal teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada besaran dari si width-nya. Di sini ada parameter di atas, nanti saya jelaskan. Oke, di awal teman-teman bisa lihat bahwa width ini tujuannya untuk apa? Jadi untuk besarnya dari lingkaran yang kita punya. Nah, teman-teman bisa klik di sini, dikecilin, makin kecil nanti daya kekuatan untuk menjangkau efeknya kecil, kurang lebih seperti itu ya. Kalau makin besar kurang lebih seperti itu. Oke, ketika kita coba diklik di sini teman-teman, tarik gitu kurang lebih dia akan terlihat kayak gitu tuh. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini memang tidak terlalu lihat karena dari bentuk biasa. Nah, saat ini kita untuk melihat efek ini, saran saya supaya aman biar mengerti cara kerjanya, teman-teman ini saran saya sih menggunakan seperti apa ya, menggunakan pen tool biasa aja ya, menggunakan pen tool boleh. Jadi saya buat pen tool seperti biasa nih, menggunakan pen tool. Jangan menggunakan ini dulu deh, jangan menggunakan shape di sini. Teman-teman buat aja kira-kira begini. Nah, ngacak aja dulu. Nah, dibuat menggunakan pen tool seperti biasa. Nah, setelah sampai di sini, nah nanti ketika kita menggunakan tweak yang ada di sini, teman-teman, itu akan langsung terlihat. Nah, saat ini saya coba untuk kasih garisnya dulu ya. Kan belum ada garisnya nih. Saya klik kanan dulu, pilihnya fill and stroke. Oke, yang ini dihapus deh. Ini saya hapus dulu. Ya. Tapi bisa nggak pakai ini? Bisa, nggak masalah. Nanti kita coba juga ya.
Oke, nah saya coba untuk ganti stroke-nya berwarna, kira-kira warna biru ya, biar ketahuan teman-teman. Oke, ini saya close dulu, saya aktifkan objeknya sekali lagi, lalu saya rubah warnanya. Nah, kenapa dirubah warnanya? Biar teman-teman bisa melihat perubahannya antara garisnya. Ini saya besarin ya teman-teman, saya besarin. Oke, setelah saya aktifkan, teman-teman boleh klik di sini menggunakan tweak. Nah, di tweak ini teman-teman bisa menarik di bagian objeknya tergantung kebutuhan yang kita mau. Di sini ada pilihan standar di awal dia seperti ini. Ini gambarnya menciut ke dalam, kurang lebih. Kalau ini keluar, ini arahnya keluar. Nanti saya coba satu ya. Saat ini standar ini dia teman-teman. Jadi tampilnya seperti ini. Terus kemudian tinggal ditarik kira-kira arahnya ke dalam kurang lebih seperti itu. Nah ini pengaruh kok bisa kuat atau enggak bagaimana Pak? Jadi dari sininya, force-nya. Kalau kecil memang nggak kelihatan efeknya. Tetapi kalau misalkan teman-teman menggunakan efek yang besar, saya klik di sini ya, lalu saya klik, terus kemudian saya perbesar force-nya. Misalkan force-nya saya maunya 100 gitu ya, saya klik 100, lalu teman-teman tinggal diklik di sini. Nah, ini dia ya. Diklik di sini dan pastikan lingkarannya besarin juga. Oke. Terus di sini ada fidelity juga, teman-teman jangan terlalu tinggi, kira-kira kasih aja 20. Oke. Teman bisa lihat di sini. Oke. Kita lihat ya perubahannya. Nah, oke, pelan-pelan ya. Sabar ya teman-teman, karena kadang-kadang dia lambat karena ini butuh proses ya. Biasanya kalau udah main kayak gini nih siap-siap aja, kalau komputer nggak kuat ya bisa hang kurang lebih. Oke, saya coba kecilkan lagi reduce-nya. Terlalu besar. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati ketika kita bermain di sini. Nah ini saya gores belum bereaksi teman-teman ya. Teman harus sabar, Oke, saat ini harus sabar, pelan-pelan. Oke, saya besarin dikit lagi deh. Ya. Oke, kayak gitu teman. Nah, itu dia. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi bedanya apa Pak? Kalau ini kan radius besar dari lingkaran. Ini force kekuatan ketika dia narik kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman. Nah, itu dia. Ini karena menciut kurang lebih seperti ini, menciut. Nah, kayak gini jadinya. Jadi kalau fidelity ini fungsinya gini. Ketika saya kasih 0, kita lihat kalau ketika 0 seperti ini. Nah, dia nggak maksimal sesuai dengan lingkaran yang ada. Kurang lebih lingkaran si brushnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman kalau saya kasih sekitar 100 apa yang terjadi kalau saya klik di sini. Nah lihat nih teman-teman. Memang berat teman-teman. Resikonya berat sekali ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ya. Ya maksudnya bagaimana Pak? Jadi gini. Kalau misalkan ini untuk mengontrol kira-kira kalau misalkan fidelity saya kasih 0 atau 100, ini terjadi apa? Ini kan ada lingkaran nih, ya kan? Ini ketahuannya ketika saya menggunakan ini aja deh. Ini kan udah ketahuan nih kalau yang pertama itu menggunakan supaya gambar ke dalam, ya kan? Menciut kurang lebih kalau ini keluar. Nah, kita lihat keluar. Nah, keluar kayak gini nih. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini kondisi 100. Lihat. Oke, saya tekan terus nih 100 ya. Sebatas itu. Bagaimana kalau saya kasih 0? Kita lihat. Klik lagi di sini. Nah, lihat teman-teman ya. Oke. Nah, dia makin melebar. Nah, itu dia. Lain dengan kalau saya kasih 100. Dia nggak mau. Jadi nggak maksimal jadinya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jelas ya? Kurang lebih ya. Kurang. Tapi kalau saya kasih 0 atau 1, lihat terjadi. Nah, dia lebih cepat prosesnya. Nah, tuh. Dia jadi penyempitan ke arah lingkarannya lebih cepat. Nah, itu dia. Nah, biasanya saya menggunakan ini 0 kurang lebih. Cara kerja biar ketahuan efeknya kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Ya. Oke. Nah, ini saya coba kecilkan lagi sudut pandangnya. Ya, saya mainkan lagi. Terus kemudian saya coba kasih efek yang tadi lagi, tweak. Dan saya coba atur lagi ke dalam. Nah, itu dia. Jadi teman-teman gak usah ragu ketika gambar hilang, itu biasanya pengaruh karena dia memakan memori ya, VGA. Jadi untuk menampilkan displaynya dia kadang-kadang hilang kurang lebih seperti itu. Oke, itu cara kerjanya teman-teman. Jadi ketahuan ya, kalau ini adalah kekuatan kecepatan untuk strength-nya, jadi kekuatan untuk dia supaya ke dalam seperti apa. Sedangkan kalau ini adalah cara kerja bagaimana supaya dia mengikuti area benar-benar bulat. Nah, pola yang kita mau kurang lebih seperti itu. Ini kekuatan nariknya. Kalau ini kekuatan nariknya, force-nya kurang lebih seperti itu. Terus kemudian di sini ada pilihan. Saat ini saya menarik ke
menarik seperti itu ya teman-teman. Kita lihat nih, kayak tarik kayak seperti itu, kayak mencubit-cubit ya kurang lebih. Kalau ini menciut kan, ya, nah kayak gitu, menciut. Nah, oke, kurang lebih seperti itu, menciut tuh, jadi ciut kan. Dan berikutnya di sini boleh dicoba-coba lagi. Nah, kita coba di sini kita geser apa yang terjadi. Nah itu dia teman-teman kayak gini. Ini dia seperti menciut juga, jadi langsung mengecil teman-teman. Tuh kayak gitu. Kayak seolah-olah dia sebenarnya mengembalikan ke awal. Nah kurang lebih seperti itu yang kedua. Yang berikutnya di sini ada namanya Rongen. Rongen ini hampir sama ke semua. Jadi di Freehand ada, di Corel Draw ada, di Illustrator juga ada. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini untuk mengacak ke pinggirannya teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini saya acak dulu, terus kemudian saya value-nya saya coba untuk saya kasih 100 sampai yang terjadi, teman-teman. Kita klik. Oke. Nah, teman-teman lihat makin berat ya. Karena ini membutuhkan apa ya, daya serap yang kuat kurang lebih, jadi makin melebar. Nah, saran saya sih mendingan satu aja, lebih aman. Biar teman-teman bisa langsung melihat perubahannya seperti apa. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya di sini untuk apa nih? Nah, ini dia, teman-teman. Saya coba geser dulu seperti biasa warnanya. Saya pakai yang pertama aja nih. Oke, saya kembalikan normal. Oke ya, saya kembalikan normal ya. Nah teman-teman di sini ada namanya istilahnya seperti jadi kalau saya misalkan main warna, nah kayak gini. Kalau saya klik yang gini nih, yang Paint Tools, oke, saya klik di warna objeknya. Nah, dia berubah warna seperti itu teman-teman. Oke. Dan teman-teman bisa melihat bahwa ini perubahan ini ditentukan oleh si Inkscape sendiri teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa klik di sini sebelah kanan jitter. Nah, jitter ini fungsi untuk apa? Dia teman-teman bisa melihat sebenarnya jitter ini seperti merubah warna dan transparan. Kita bisa melihat di fill di sini. Nah, ketika saya klik di sini dia akan berubah seperti itu kurang lebih. Ya. Cara kerjanya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya klik ini dia berubah, tapi kalau yang pertama ini dia memurnikan warnanya, jadi teman-teman bisa memurnikan warna, dia membalikan warna yang semula kurang lebih seperti itu. Terus diklik terus nanti akan berubah. Kalau memang dipilihnya warnanya merah, misalkan saya kayak gini ya, saya kasih warna ini ya contoh, kalau saya maunya warnanya beda deh gitu, misalkan ini saya pilihnya warna ini. Nah itu saya menggunakan yang klik, saya klik yang nomor 2 yang ini jitter ya, saya klik, nanti kan berubah tuh ya kan, berubah kan, dia kayak transparannya makin kurang dan sebagainya, kelihatan angkanya di sini, teman bisa ngeliat. Oke. Kadang-kadang seperti itu berubah-berubah kan. Nah sedangkan kalau yang Paint ini fungsi untuk apa, dia untuk biasanya untuk memurnikan warna aslinya, jadi 100% seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba merasakan seperti apa. Oke, terus di sini ada namanya blur. Nah, blur ini hampir sama dengan efek ketika kita bermain blur di parameter waktu klik kanan, pilihnya fill and stroke. Di sini ada blur. Sama ya kurang lebih. Oke. Nah, teman-teman tinggal diklik aja di sini, terus pilihnya yang tweak. Terus saya klik blur. Nah, ketika saya klik blur, nah teman-teman bisa melihat seperti itu ngeblurnya. Oke, dan makin ngeblur dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya undo dulu seperti biasa. Dan teman-teman juga bisa mengeblurkan objeknya dengan cara kita menggunakan fill and stroke. Langsung di sini juga bisa, langsung di blok di sini aja, diklik aja, diarahkan dia akan ngeblur sama aja. Ya. Oke, cara kerja seperti itu. Ya, ini saya normalkan kembali. Saya tidak menggunakan blur karena terlalu berat efeknya. Dan saya kembali lagi coba ke tweak kurang lebih ya teman-teman. Nah di sini ini sudah saya coba jelaskan tadi satu-satu. Widely juga, cross juga, fade juga sudah saya jelaskan. Di sini ada mode. Nah, ini untuk apa? Gitu kan. Mode ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau objeknya lebih dari satu banyak, kita bisa menggunakan ini. Nah teman-teman. Di sini ada jadi untuk menggeser letak objek kurang lebih seperti apa ya? Sorry saya undo dulu, maaf, blurnya masih aktif. Saya klik di sini, terus kemudian saya coba geser objeknya. Nah itu dia. Saat ini saya coba hapus dulu ya, jangan pakai yang ini, terlalu berat. Mungkin saya mencoba untuk membuat kotak objek seperti ini. Nah ini ada banyak objeknya. Nah kurang lebih seperti ini. Saya bikin banyak dulu shape-shape-nya yang ada, lalu teman-teman diaktifkan secara keseluruhan objek yang ada, lalu saya pilihnya tweak. Nah di tweak ini saya pilih yang pertama,
Untuk apa? Jadi teman-teman bisa menggeser shape-shape yang sudah kita kumpulkan. Ini dia, ini untuk move. Sedangkan kalau ini untuk menyatukan yang sudah digeser-geser. Nah, kayak gitu. Ketika saya klik, dia akan menyatu. Nah, gitu. Kayak magnet aja dia sebenarnya. Gitu. Ngikutin kursornya. Oke. Terus yang berikutnya di sini ada namanya seperti random. Random ini artinya dia bisa ngacaknya bebas kemanapun kita mau. Nah, itu dia. Ketika saya sentuh, dia akan ngacak sendiri. Dan berikutnya lagi di sini ada string. Jadi atau kalau saya klik di sini, apa yang terjadi? Dia seperti scale. Itu ada di Illustrator, ada kurang lebih seperti itu ya. Scale. Terus kemudian kalau saya klik di sini, fungsi untuk apa? Ini untuk memutar. Saat ini kalau diputar nggak kelihatan. Di sini kalau yang lonjong-lonjong kelihatan. Nah, bisa diputar kayak gitu. Bisa kelihatan ya, putar kan? Jadi untuk merotate shape-shape yang ada, kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, itu cara kerja menggunakan tweak. Dan bagaimana kalau saya menggunakan spray? Nah, itu dia teman-teman ya. Sangat jelas ya, tweak seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggunakan spray. Jadi ini dia, saya hapus dulu, saya kecilkan sudut pandangnya. Kenapa sih saya nggak bikin yang aneh-aneh gitu kan? Karena nanti takutnya ketika teman-teman mencoba di rumah, kok nggak kuat dan sebagainya. Itu biasanya pengaruh dari komputernya. Oke, yang berikutnya adalah saya mencoba untuk menjelaskan mengenai spray. Spray itu bagaimana? Jadi teman-teman harus menyiapkan objek dulu satu aja, apapun, mau lingkaran, kotak dan sebagainya. Klik aja spraynya, terus kemudian teman-teman di sini ada pilihan. Nah, jadi di sini ada spray copy dan clone sama saja ya teman-teman. Oke, menduplikat. Ketika saya klik di sini, teman-teman bisa menduplikat langsung. Wah, ini standarnya gitu kan. Nah, banyak itu tergantung amount-nya teman-teman. Ya, saya Ctrl Z dulu ya. Kalau amount-nya saya kecilkan, kira-kira sekitar 10. Teman bisa lihat, nah itu dikit efeknya. Oke, kalau saya kasih 1, apa yang terjadi ketika saya tarik? Dikit. Nah, itu jumlahnya, amount-nya dari situ. Jadi jumlah bisa banyak itu karena dari si amount-nya. Oke, jadi amount-nya ini saya undo dulu sebentar. Oke, saya Ctrl Z sebentar. Oke, saya Ctrl Z. Saya hapus dulu ya. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Jadi saya coba ke bagian spray. Ini nggak menyatu loh, beda ya teman-teman. Jadi kalau mountnya saya kasih 100, nanti akan banyak teman-teman. Nah, saya kasih 100 di mountnya, lalu saya tarik sini. Ini akan banyak banget. Itu dia teman-teman. Jadi teman-teman menduplikatnya sesuai dengan mereka. Kenapa sih ngacak-ngacak punya saya enggak? Karena saya sudah setting seperti ini ya. Jadi aslinya sih 0. Kalau 0, apa yang terjadi? Jadi saya aktifkan objek 1. Kalau saya pilih spray, kemudian saya klik. Nah, seperti itu jadinya. Oke. Ini rotationnya saya rubah, tidak saya nolin ya, tidak saya lihat. Oke, ini saya hapus dulu deh. Saya hapus lagi. Saya kepengen bikin oval aja biar kelihatan. Soalnya kalau bulat nanti ketika berputar nggak kelihatan. Nah, saya pilih yang lonjong dulu, kemudian saya pilih yang spray. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hampir sama seperti tweak, bahwa width ini untuk lebarnya besar kecilnya dari radius lingkaran kursor kita. Nah, itu dia ya. Oke. Kalau kecil, makin kecil. Kalau besar, besar. Makin besar, berarti nanti ketika saya semprot, jangkauannya makin besar. Jadinya makin besar juga, makin banyak. 100 deh contoh ya. Nah, besar ya. Ketika saya klik, makin jaraknya makin jauh kan, katakanlah seperti itu. Oke. Itu kalau 100. Kalau saya kasih 10, apa yang terjadi ketika saya klik? Nah, dekat-dekat teman-teman, itu dia. Oke, jelas ya. Kalau mount tadi jumlahnya sudah, biarkan saya panjangin. Terus kemudian ketika kita bermain di sini saya perbanyak. Misalkan besaran radiusnya saya 50. Saya tarik begini. Nah, contohnya kayak gini. Nah, teman-teman di sini ada istilah namanya kayak mengurangi. Jadi bisa dihapus. Nah, gitu ya, untuk mengurangi ya. Jadi nggak perlu undo, tinggal dihapus aja, dia akan kembali ke normal. Ketika saya klik pertama, terus saya perbanyak dan sebagainya, bla 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 bla, terus saya pengen gabung. Ini bagus nih untuk melukis nih, kalau misalkan mau bikin kayak rumput dan sebagainya. Nah, kita gabung pakai ini, teman-teman. Pakai yang namanya spray object. Nah, jadi dia kayak Pathfinder. Jadi kayak menyatukan, kelihatan gambar ya. Ketika saya klik, nanti dia akan mencoba untuk menyatukan pelan-pelan. Nah, kayak gitu.
Nah, itu dia tuh. Jadi menyatu. Jadi segmennya hilang, mengurangi segmen kurang lebih seperti itu. Oke, karena ini besar banget teman-teman. Nanti saya coba undo dulu. Oke, saya undo dulu. Mungkin saya kasih sekitar 10 aja ya. 10, mountnya sekitar 40 aja deh. Karena terlalu banyak teman-teman. Oke, nah sampai di sini saya coba untuk saya seleksi. Saya klik aja langsung di sini. Pelan-pelan. Oke, teman-teman. Ini sedang proses, jadi artinya memang harus hati-hati ketika kita bermain seperti ini ya. Ini saya coba kasih 50 juga deh. Nah, agak lebar. Nah, itu dia. Saya seleksi dulu. Jadi teman-teman, ini saya ulang dulu deh. Oke, saya ulang dulu. Banyakan mungkin ya. Oke, terus kemudian saya coba aktifkan dulu semuanya. Terus kemudian saya pilih spray. Saya klik ini deh. Oke, nah dilihat-lihat teman-teman. Oke, mountnya juga terlalu besar. Saya coba hapus dulu. Nah, banyakkan objek. Satu objek aja deh, karena tadi duplikatnya banyak. Jadi emang ketahuannya harus satu objek dulu, baru ketahuan. Saya klik dulu spray, lalu saya coba untuk perbanyak kayak gini. Terus kemudian saya pakai yang ini. Nah, teman-teman, lihat tuh ya teman-teman. Lihat pinggirannya tuh, jadi menyatu gitu ya segmennya. Itu dia. Jadi dia kayak union atau add atau menggabung objek yang ada menjadi satu kesatuan. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini untuk mengurangi apa yang kita buat. Ini jadinya kayak gini teman-teman. Tuh ya. Jelas ya. Terus kemudian ada scale. Nah, teman-teman bisa menggunakan scale ini. Bagaimana caranya? Misalkan objeknya sudah jadi kayak gini. Saya kecilin ya. Terus teman-teman, saya pengen menggunakan spray. Pakai yang pertama, gayanya banyaknya seperti ini, jumlahnya besar seperti ini, radius seperti itu, radiusnya kebesaran saya kasih 20 saja kurang lebih. Terus kemudian mountnya saya kasih 15 dan rotationnya saya kasih kira-kira 40. Scale juga sama. Jadi kalau saya scale nanti dulu. Ketika saya klik yang rotation 40, ketika saya tarik nanti dia akan ngacak kayak gitu. Ya. Oke, saya undo. Nah, ketika saya scale-nya saya kasih 40 juga, kurang lebih, ketika saya gores, dia nanti besar kecil sambil muter. Nah, kayak gitu dah, besar kecil. Jadi kayak random. Nah, kayak gitu dah. Ini bagus teman-teman ketika kita ingin membuat kayak rumput atau kayak pernak-pernik di dalam desain kita, mungkin sebagai elemen grafis pelengkap background bisa menggunakan teknik ini. Ya. Oke, terus kalau ini scatter ini tujuannya untuk apa? Supaya nanti pergerakannya itu ngacak ke sana kemari. Nah, kalau saya kasih 0, dia nggak ngacak biasanya. Nah, jadi diam. Tapi kalau misalkan saya kasih 100, dia ngacak. Nah, itu dia pengaruhnya di situ, teman-teman. Ya, misalkan saya kasih 100, terus kemudian radiusnya saya besarin. 70. Kita lihat ya. Nah, tuh. Ngacaknya jauh-jauh tuh, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, cara kerja seperti itu. Biasanya saya kalau menggunakan spray ini mengajarkan di kelas membuat pemandangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti teman-teman ada satu sesi benar-benar mendesain dengan spray. Kira-kira jadinya seperti apa? Saya akan buat. Kali ini saya hanya menjelaskan cara kerja tweak dan spray, dan saya berharap materinya cukup jelas dan berguna. Kalau ada pertanyaan tinggal langsung komen atau kontak ke email saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Nah, teman-teman, bagaimana kita sudah belajar di sesi sebelah sini mengenai tweak dan spray, dan saya berharap materi bermanfaat dan teman-teman bisa lebih berkarya lebih bebas lagi. Dan sekali lagi jangan lupa like dan subscribe, aktifkan juga loncengnya teman-teman supaya mendapatkan video terbaru, karena materi ini saya ajarkan secara berurutan ketika saya ngajar di kelas juga teman-teman. Dan di sesi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari sesi pertama sampai sesi kurang lebih 11. Kira-kira Inkscape ini layak nggak untuk membuat desain, kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja teman-teman, dan kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya.